Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Selama 1 minggu ini, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Ia selalu beserta dengan kita. Maka pada pagi hari ini, mari kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tanggalkan segala beban kita, berserah kepada Tuhan, dan Ia akan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Dia, mari kita menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Dia adalah Allah yang layak kita puji. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia Allah Immanuel, menyertai kita sampai akhir sudah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Sembah Dia. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah.
sungguh-sungguh. Rasakan Dia ada di tempat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Ia mendengarkan setiap pujian kita, setiap penyembahan kita. Bahkan Tuhan melihat setiap kerinduan hati kita. Dengan lebih lembut lagi katakan, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan bahkan saat pagi yang indah ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu kami rindu untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan menyertai setiap pujian kami dari awal, pertengahan hingga berakhir hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Dia yang lahir, menebus dosa kita. Dialah juru selamat buat kehidupan kita. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
penasehat ajaib. Amin, haleluya. Allah perkasa, Sorak-sorai buat Tuhan kita. Bapa yang kekal, Dialah Raja damai dalam kehidupan kita semua. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin, haleluya. puji Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus lahir ke dunia bagi kita semua, bagi saya dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ia adalah Raja di atas segala raja, Ia adalah Sang Juru Selamat kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi yuk. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, saya mau dengar suara yang bagian sini. Haleluya, Haleluya. haleluya. Yang bagian sebelah sini jangan mau kalah. Haleluya. Haleluya. Yang bagian atas,
kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita sangat luar biasa. Kita naikkan pujian kembali. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa apa Bapak Ibu? Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lahir membawa janji buat kami semua, menyelamatkan kami semua Tuhan, memberi damai, sukacita. Terima kasih Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
terus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Haleluya, haleluya. Glory hanya bagi-Mu, Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Kaulah Juru Selamat kami, Tuhan. Haleluya. Hanya selamatkan kami. Ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kaulah yang mulia, Kaulah yang luar biasa. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Kaulah yang setia, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Ini keyakinan kami, Tuhan. Akan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku,
kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sama yang beri kami hidup. Engkau Allah yang sama yang beri kami kemenangan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang beri kekuatan dalam setiap apapun, suka, duka. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau juru selamat kami Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu semakin meneguhkan kami. Biar firman-Mu itu semakin mempererat kami. Mempererat keyakinan kami. Mempererat iman percaya kami. Bahwa Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Kita yakin Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berkata Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua kita yang terus setia dan menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 10 Desember 2023, otoritas Yesus. Otoritas Yesus. Bicara otoritas Yesus, kita bertanya apa itu otoritas Yesus? Mari kita lihat dulu perbedaannya antara otoritas dan kuasa. Kuasa adalah kemampuan atau kekuatan. Jadi kalau seseorang punya kuasa, dia punya kemampuan atau kekuatan. Jadi kuasa adalah kemampuan atau kekuatan. Sedangkan otoritas adalah hak untuk menggunakan kemampuan dan kekuatan itu sendiri. Jadi katakan kuasa itu kemampuan kekuatan, lalu orang itu bertindak. Nah itulah otoritas orang itu menggunakan kuasanya atau kekuatannya. Lalu apa otoritas Yesus? Otoritas Yesus artinya Yesus tahu kapan dia bertindak dan mengatur segala sesuatu dengan kuasanya. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan karena dia maha kuasa. Tapi Yesus punya otoritas di mana dia menggunakan kapan dia bertindak, mengatur segala sesuatu dengan otoritasnya, dengan apa yang dia punya adalah kemampuan dan kekuatannya. Karena dia Tuhan. Coba kita membuka Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Yesus dia adalah pencipta. Firman itu menjadi manusia. Firman itu pencipta. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 jelas berulang kali kita membaca dan mendengar ayat ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang esa tapi bertiga pribadi. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak atau Firman, dan Allah Roh Kudus. Dan Firman itu menjadikan segala sesuatu. Berarti Firman itu pencipta. Dia adalah Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Karena itulah Yesus yang Allah itu penuh dengan kuasa dan otoritas. Kan itu dia Allah yang punya kuasa dan otoritas. Ada banyak atau berbagai macam pertanyaan yang muncul. Bisa dari orang lain atau dari kita sendiri. Waktu seseorang menghadapi persoalan dan masalah dan kita akan melihat jawabnya. Kita lihat dalam Matius 8 ayat 23. Matius pasal
8 ayat 23 sampai 25. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Nah, menjadi pertanyaan kita, kenapa mereka diterpa angin ribut? Kenapa angin ribut menimbus perahu mereka? Bukankah Yesus ada bersama dengan mereka dalam perahu di mana mereka bersama-sama dengan Tuhan? Bukankah Yesus itu maha kuasa? Bukan dia mampu? Nah, tidak sedikit orang akan berkata, kenapa angin ribut itu menerpa, menimbus perahu murid-muridnya? Jadi menimbus itu sampai mau menenggelamkan perahu itu. Sampai air itu masuk. Nah, sekali lagi, bukankah mereka sedang bersama-sama dengan Yesus? Mengapa bisa terjadi? Bukankah dia Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kekuatan? Nah, kadang orang-orang Kristen juga berkata begini, aku kan di dalam Yesus, Yesus kan di dalam aku kan bersama Yesus, bersama dengan dia seperti murid-murid bersama dia dalam sebuah perahu. Kenapa Tuhan tidak segera tolong aku? Kalau kita kembali kepada murid-murid itu, waktu mereka ada di dalam sebuah perahu dengan Yesus, alami angin ribut yang luar biasa sampai mereka berteriak-teriak. Apa Yesus tidak peduli dengan keselamatan mereka? Apa Yesus biarkan mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka? Karena pada waktu itu diketahui Yesus sedang tidur. Apakah kalau Yesus tidur, dia tidak tahu apa yang terjadi? Itu manusia. Tapi kalau Yesus, dia pasti tahu apa yang sedang terjadi. Waktu dia dalam keadaan sebagai manusia, mengambil rupa manusia dan sifat manusia ada di dalamnya, tapi tanpa dosa dia bisa tidur. Tapi Tuhan itu tahu, karena dia punya kuasa. Orang bertanya, bukankah dia punya kuasa, kenapa dia tidur? Tapi kita mengerti waktu dia jadi manusia, dia ambil rupa sebagai manusia, sifat manusia ada di dalam dia, tapi tanpa dosa. Betul, Yesus punya kuasa, tapi Yesus ingat, katakan dia tahu murid-muridnya. Betul, Yesus punya kuasa, tapi ingat Yesus juga punya otoritas. Jadi waktu murid-muridnya berteriak-teriak, apa Yesus tidak tahu? Kalau nanti mereka akan berteriak, Yesus tahu. Yesus tahu kita, di mana kita duduk, kita sedang mendengar firman Tuhan, dia tahu. Apa Yesus sengaja membiarkan mereka berteriak? Tentu tidak. Tapi Yesus tahu muridnya akan berteriak. Dalam ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Dari tindakan murid-muridnya ini mencerminkan, menyatakan bahwa Yesus itu punya kuasa. Sebab mereka bilang, Yesus, Yesus tolong kami binasa. Berarti minta tolong sama Yesus. Orang Kristen juga yakinkan Tuhan punya kuasa. Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan berkati saya. Nah, murid-murid Tuhan tindakannya menyatakan dia tahu Yesus punya kuasa. Tapi mereka lupa bahwa Yesus punya otoritas. Kadang kita juga lupa atau kita dilupakan dengan persoalan yang sedang melilit kita. Kita tahu Yesus punya kuasa, Yesus tolong saya. Tapi lupa bahwa sebenarnya Yesus juga punya otoritas. Otoritas itu kita tahu adalah hak mutlak untuk menggunakan kuasanya. Jadi punya kuasa, punya otoritas. Nah, otoritas ini adalah hak waktu dia menggunakan kuasanya. Mengapa Yesus tidak segera bertindak? Ayat 26a. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi Yesus tahu murid-muridnya sedang dalam ketakutan, sedang dalam katakan kurang iman, kurang percaya. Kalau kita melihat kembali kisah ini dalam Matius 8 ayat 23, dikatakan begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi Yesus naik ke dalam perahu, lalu murid-muridnya ikut naik perahu itu. Berarti murid-muridnya tahu dia ada bersama dengan Yesus. Dia mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, seharusnya dia tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Kalau kita ikut Yesus, kalau kita percaya Yesus, kita harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya.
Kita tahu dia Allah, dia Tuhan, dia menyelamatkan kita. Murid-muridnya juga tahu siapa Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi waktu mereka alami guncangan angin ribut, mereka lupa Yesus punya otoritas. Seharusnya anak-anak Tuhan juga tahu, waktu ikut Tuhan siapa yang diikuti? Ada Tuhan yang punya kuasa, punya kemampuan, tapi dia juga punya otoritas. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. Mereka tahu, murid-murid tahu, Yesus punya kuasa. Tapi mereka lupa atau dilupakan dengan angin ribut. Lupa Yesus itu punya otoritas. Artinya Yesus punya hak untuk menggunakan kuasanya kapanpun dan dalam situasi apapun tanpa didikte oleh murid-muridnya. Kita mengerti hal ini. Murid-muridnya percaya Yesus punya kuasa. Yesus tahu pasti menolong mereka. Karena Yesus bersama murid-muridnya tidak mungkin perahu itu akan tenggelam. Tapi Yesus punya hak untuk menggunakan kuasanya kapanpun dia mau. Tanpa didikte dengan murid-muridnya. Sering tanpa sadar kita seperti murid-murid Tuhan yang mendikte Tuhan. Seharusnya kita hidup tanpa kekhawatiran karena kita tahu Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kenapa kok bisa alami seperti itu? Karena murid-muridnya tidak tahu kalau mereka sedang ada di dalam perahu di mana Yesus punya kuasa dan otoritas. Kita di dalam Yesus, kita percaya Yesus, kita menjadi orang Kristen. Tapi jangan sampai kita tidak tahu dia punya hak menggunakan kuasanya kapanpun dia mau tanpa harus didikte dengan kita. Tapi sebab dia tahu kapan dia tolong murid-muridnya. Jadi murid-murid dekat dengan Tuhan sehari-hari. Tapi ada masalah, mereka sampai ketakutan. Kita lihat penyertaan Tuhan itu tetap. Kalau kita membuka Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pernyataan ini menjelaskan perlindungan dan penjagaan Tuhan itu atas umatnya tidak bisa di-stop oleh gelombang angin ribut, persoalan, masalah dan sebagainya. Karena dia bilang, ketahuilah, kita harus tahu, kita harus yakin, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mau apapun terjadi dalam perjalanan hidup kita, susah atau senang dan sebagainya, tetap penyertaan Tuhan tidak bisa dirubah dengan situasi dan kondisi. Kadang situasi dan kondisi yang merubah keyakinan kita akan Tuhan. Jadi meskipun ada badai angin ribut, tapi badai pasti tunduk kepada Tuhan karena dia punya kuasa dan punya otoritas. Penyertaan Tuhan juga berarti ada gelombang, tapi gelombang itu pasti tunduk kepada Tuhan. Nah, Tuhan gunakan otoritasnya karena Tuhan tahu saatnya, waktunya, kapan. Semua tidak sama, tapi otoritas itu ada pada Tuhan. Waktu murid-murid Tuhan berteriak-teriak, mereka takut tenggelam. Tuhan tahu mereka kurang iman, lalu Tuhan berdiri dan berkata, coba kita lihat dalam ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi di saat itulah Tuhan gunakan otoritasnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman murid-muridnya. Jadi waktu Tuhan bertindak atas seseorang, di saat seseorang membutuhkan, tapi Tuhan berikan, katakan apa yang dia butuhkan, tepat waktunya Tuhan, bukan waktunya orang itu, maka Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi dalam diri orang itu. Seperti murid-muridnya, maksudnya Tuhan supaya ditingkatkan. Tuhan tahu mereka ketakutan. Lalu Tuhan bilang, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi melalui peristiwa yang murid-muridnya alami, melalui peristiwa yang murid-muridnya alami, sekarang mereka baru tahu bahwa mereka sebenarnya kurang iman. Nah,
Jadi melalui peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami, berarti Tuhan punya tujuan agar kita memiliki iman yang kuat. Melalui peristiwa yang Tuhan izinkan. Tadi ayat 26 dikatakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Waktu Yesus bangun menghardik, itulah otoritasnya. Jadi waktu Tuhan bertindak dengan otoritasnya, tatkala air itu sudah memasuki perahu murid-muridnya, ditimbus dengan gelombang. Tidak mungkin mereka akan mati tenggelam karena ada Yesus. Yang pertama karena mereka ada Yesus, karena Yesus punya kuasa dan otoritas. Begitu juga seharusnya pada kita anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan kuatkan kita melalui apa yang kita dengar pagi hari ini. Peristiwa apapun, masalah apapun yang engkau dan aku alami. Ingat, dia punya kuasa, tapi dia menggunakan kuasanya karena dia punya otoritas. Otoritasnya adalah kapan dia gunakan. Menurut waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Pasti ada yang Tuhan mau sampaikan waktu dia bekerja dengan otoritasnya. Dia bilang sama muridnya, kenapa kamu takut dan kurang percaya? Sekarang kita lihat peristiwa yang lain. Peristiwa Laut Merah atau Tiberau. Kita tahu bahwa Tuhan mau umat Israel keluar dari Mesir, dari perhambaan, dipimpin oleh Musa menuju tanah Kanaan. Begitu juga dengan kita. Tuhan selamatkan kita, kita keluar dari dosa, diselamatkan dari dosa, supaya kita berjalan maju, tidak mandek, tidak setengah-setengah, tidak naik, tidak turun, grafik iman kita tidak. Tapi Tuhan terus mau maju, itu yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan suruh Musa, Musa aku utus engkau, keluarkan umatku menuju tanah perjanjian. Kita baca Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, aku mengutus engkau. Kalau Tuhan bilang begini, dia tidak main-main. Dia benar-benar utus orang yang bernama Musa. Walaupun Musa berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak fasilita utus orang lain, itu dalam diri Musa. Itu pendirian, itu perkataan Musa pada waktu itu. Bukan perkataan Tuhan. Tuhan cuma bilang, aku utus engkau. Berarti menurut pandangan Tuhan, Musa mampu. Jadi Tuhan melihat bukan hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Jadi kembali dalam kisah ini, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 14 ayat 9 kita baca. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang yang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut di dekat Pihahirot di depan Sefon. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana orang Israel waktu keluar dari Mesir dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Dan mereka mengejar, hampir menangkap mereka sampai dikatakan mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Jadi Fir'aun ini penguasa Mesir, penguasa dunia waktu itu merasa tidak boleh orang Israel bebas dari perbudakan. Nah, iblis juga tidak mau kita dibebaskan dari perbudakan. Iblis tahu kita sudah bebas dari perbudakan karena kita percaya Yesus. Nah, mereka mengejar, iblis mengejar orang-orang percaya supaya apa? Diberhentikan dengan persoalan. Begitu juga dengan Fir'aun mengejar Israel supaya mereka dikejar dan hampir terkejar. Sekarang pertanyaan kita, apa Tuhan tidak tahu kalau Fir'aun sedang mengejar? Jawab kita pasti sama. Tuhan maha tahu. Lalu kenapa kalau Tuhan itu tahu, kok Tuhan biarkan mereka dikejar dan hampir terkejar? Jawabnya, Tuhan mau umat Israel terus berjalan. Ada persoalan yang kita alami,
tapi Tuhan mau iman kita terus berjalan. Keluaran 14 ayat 15 kita baca. Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel. Nah, kita lihat huruf merah. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, kalau berangkat itu tidak berhenti. Tidak diberhentikan dengan persoalan. Berangkat itu berjalan. Nah, kita berangkat dari rumah. Kita ada di tempat ini. Itu menandakan kita punya iman, punya kerinduan untuk terus berjalan iman kita. Mereka harus berangkat kemana? Harus jalan kemana? Coba kita baca Keluaran 14 ayat 9 kembali. Mereka berkemah dekat laut. Mereka berkemah, Tuhan suruh mereka jalan dan mereka berkemah berhenti dekat laut. Kita bertanya, kalau mereka berhenti, pasti dibunuh oleh Fir'aun. Kalau orang Kristen imannya berhenti, pasti dibunuh oleh persoalan. Makanya harus jalan. Tapi kalau jalan di tepi laut, pasti tenggelam di dalam laut. Artinya sudah tidak ada jalan lain. Mungkin ada orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Seperti dokter sudah angkat tangan. Sudah tidak ada pilihan. Di belakang tentara Fir'aun mengejar, di depan ada laut merah. Berhenti mati, jalan atau lari juga mati. Lari terus, depannya ada laut, pasti tenggelam. Balik belakang, diterkam oleh pasukan Fir'aun, pasti mati. Kalau berjalan, harus tahu Tuhan itu punya kuasa. Kalau kita terus punya iman, berjalan dengan iman, melihat kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan suruh bangsa Israel berjalan dan berkemah di tepi laut. Ayat 2 dari Keluaran 14. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Sudah jalan, suruh balik. Sudah balik, lalu suruh jalan lagi. Dan akhirnya ketemu laut. Tapi Tuhan tetap ingin umat Israel berjalan. Kadang-kadang kita juga alami seperti itu. Sudah jalan Tuhan, aku sudah jalan. Balik lagi kata Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Kemudian Tuhan suruh Israel kembali jalan. Tuhan suruh kita bukan balik itu supaya kita mundur, enggak. Tuhan tahu ada hal-hal yang akan menghalangi kita, Tuhan selamatkan kita. Nah, halangan itu mungkin apa? Orang lain yang mengatakan, udahlah, buat apa kamu percaya terus sama Tuhan, kamu alami ini kok, buat apa? Nah, Tuhan suruh mereka balik, lalu suruh jalan lagi dan akhirnya adalah kemah di tepi laut. Tuhan ingin tetap umat Israel berjalan. Tuhan ingin kita tetap berjalan dengan iman. Apa Tuhan itu salah? Apa Tuhan itu enggak salah? Suruh jalan tapi berhenti, kemudian diberhentikan di tepi laut. Manusia bisa bilang begitu karena dengan logika. Tuhan mau bangsa Israel tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan juga mau kita tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan punya otoritas. Jangan sampai cuma punya kuasa. Lalu kalau kita tidak ditolong segera kita berkata Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan yang lain ditolong aku tidak? Kenapa yang lain sudah ditolong aku malah ada persoalan yang lain? Karena kita cuma tahunya Tuhan punya kuasa. Kita tidak tahu Tuhan itu punya otoritas. Jadi kita harus tahu Tuhan itu punya kuasa dan otoritas. Maka kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk menyatakan otoritasnya atas apa yang kita sedang alami. Kita tidak boleh memaksa Tuhan memakai otoritasnya untuk menolong apa yang kita alami. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong. Karena ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan waktu dia menyampaikan otoritasnya kepada kita. Waktu dia menolong kita. Ayat 10 kita baca. Ketika Fir'aun telah dekat, dikejar semakin dekat. Orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, kepada Musa, itu menunjukkan ketidaksadaran mereka akan kuasa
dan otoritas Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Cara Tuhan, malaikatnya diutus. Bergerak, yang tadinya berjalan di depan. Ada tiang awan, lalu berjalan kemudian di belakang. Di antara orang Mesir dan di antara orang Israel dan di antara orang Mesir. Ada di tengah-tengah, di belakang mereka. Jadi awan itu bergerak. Di dalam awan dan malaikat Tuhan bergerak, yang tadinya menuntun orang Israel di depan, lalu sekarang ada di belakang. Nah, orang bisa berkata, mana Tuhan di saat aku kepepet, terjepit, ditekan, tertekan. Kok tidak ada awan itu? Tidak ada pimpinan Tuhan, tiang awan tidak ada. Padahal Tuhan mau menolong mereka dengan membuat tiang awan itu kembali berbalik berada di antara. Jadi orang Israel, tiang awan ini kemudian ada di belakangnya. Kemudian ada orang-orang Mesir yang mengejar. Malaikat Tuhan bergerak, itu artinya Tuhan suruh malaikatnya yang tadi ada di depan, sekarang ada di belakang bangsa Israel. Berbalik, ada di antara bangsa Israel dan tentara Fir'aun. Apa bisa ditampilkan? Jadi kalau ini cara Tuhan, kita tahu cara Tuhan pasti cara yang terbaik. Amin. Yang awan tadinya berada di depan bangsa Israel, sekarang berbalik di antara. Semalam-malaman. Sehingga orang Mesir tidak bisa menangkap orang Israel. Karena menjadi gelap. Ini cara Tuhan. Semalam-malaman, cuma semalam. Kadang kita sudah terlalu ditolong Tuhan. Lalu kita bilang, loh Tuhan, sekarang mana? Kok cuma semalam, kok cuma sebentar Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong aku seterusnya? Seringkali umat Kristen, anak Tuhan bicara seperti itu. Dia dipimpin oleh tiang awan, dia senang sekali. Tidak tersesat, ditolong. Waktu tiang awan itu berada di belakang. Mereka dulu tidak tahu, kok gak ada. Tapi waktu mereka tahu tentara Firaun tidak mampu mengejar karena ada tiang awan ini, mereka tahu. Tapi cuma semalam saja. Kenapa Tuhan tidak kirim api untuk memusnahkan tentara Fir'aun? Kenapa? Bukankah Tuhan kuasa? Mengapa cuma semalam-malaman yang awan itu bergerak? Kenapa? Kalau pagi matahari terbit, ya pasti akan tampak dan terkejar. Seringkali di sini orang mulai menyalahkan Tuhan. Sudah dikejar, tapi Tuhan pimpin, tapi tiang awan lalu kembali di belakang, tapi kemudian cuma semalam-malaman. Apa maksudnya Tuhan? Apa Tuhan jahat? Apa Tuhan tidak perhatikan kita? Apa Tuhan tidak mau nolong kita? Apa Tuhan cuma setengah-setengah menolong kita? Coba kita baca ayat 21. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelah laut itu, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tidak mustahil bagi Tuhan, amin. Tidak mustahil. Di saat mereka ada tiang awan yang berbalik ke belakang mereka. Fir'aun tidak bisa mengejar karena ada tiang awan. Menjadi gelap pandangan mereka. Lalu cuma semalam-malaman. Jangan ngomel sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Waktu fajar menyingsing, mereka bisa lihat keadaan orang Israel. Tuhan semalam-malam itu, dia menguakkan sungai. Mengeluarkan laut Tiberias. Kita bisa mengerti maksudnya. Waktu mereka ketakutan. Kok cuma semalam? Padahal waktu malam itu Tuhan bekerja. Melalui angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Sehingga waktu fajar menyingsing, mereka lihat laut yang sudah kering. Tuhan berkata, seberangi, karena Tuhan suruh Musa
katakan menunjuk kepada laut itu dengan tongkatnya dan laut itu terbelah. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sehingga bangsa Israel tetap bisa berjalan. Dari peristiwa ini kita mengerti. Apapun persoalanmu dan persoalanku, Tuhan mau kita tetap berjalan. Itu cara Tuhan menolong kita. Itu otoritasnya Tuhan. Haknya Tuhan dengan segala caranya. Nah seandainya orang Israel bilang, Tuhan kirim api musnahkan orang Fir'aun. Musnahkan Fir'aun dan tentaranya. Maka mereka tidak masuk ke laut Tibero yang sudah dikeringkan oleh Tuhan. Kalau mereka tidak mau masuk, mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Ini cara Tuhan. Jadi kita tahu apapun kita mengerti Tuhan itu punya kuasa. Ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Jadi maksud Tuhan yang pertama, Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya. Waktu tentara ini mengejar Fir'aun, masuk ke sungai, masuk ke laut Tibero. Orang Israel sudah berjalan di sana, terus dikejar. Tapi waktu orang-orang Israel naik, ada di tepi dan naik, keluar dari laut itu, maka laut itu kembali menutup orang Mesir dan tentaranya mati. Jadi yang pertama, melalui peristiwa yang kita alami atau Tuhan izinkan kita hadapi, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Jadi jangan ngomel dulu sama Tuhan. Tuhan ingin tunjukkan kemuliaannya. Yang kedua, supaya bangsa Israel tidak berhenti, tetap berjalan. Tuhan tidak mau orang-orang Kristen diberhentikan dengan persoalan. Persoalan bisa datang dari luar, dari dalam apa yang dialami dari luar mungkin orang lain menyakiti. Jangan berhenti jadi anak Tuhan karena orang lain menyakiti kita. Orang lain tidak bisa menyelamatkan kita, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Oleh karena itu tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Sekarang kita sampai kepada satu lagi. Peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Tuhan lakukan apa yang Tuhan lakukan? Menyembuhkan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Pertanyaan kita, apakah Yesus tidak tahu kalau orang banyak itu belum makan? Tahu, tahu. Karena dia maha tahu, dia tahu. Kalau kita sedang belum makan dalam arti karena tidak ada makanan, karena kita kekurangan apa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Ada orang yang berkata, kok aku harus setia sama Tuhan untuk cari makan sulit. Besok mau makan apa? Kok suruh ibadah? Tuhan bilang. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu juga apa yang sedang dialami oleh 5.000 orang pada waktu itu. Dalam ayat 15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, Yesus tahu kalau murid-muridnya akan berkata begini, suruh mereka pergi untuk cari makan. Yesus tahu. Bukan mereka tidak boleh pergi dan cari makan. Tapi Tuhan tahu murid-muridnya tidak mampu memberi makan. Maka murid-muridnya berkata dia tahu, suruh mereka pergi untuk mencari makan. Jadi perkataan murid-muridnya ini mencerminkan bahwa mereka lupa kalau Yesus itu maha kuasa. Lupa. Karena persoalan, karena ekonomi. Banyak orang juga lupa
Tuhan itu sanggup memberkati. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Apa Tuhan tidak tahu murid-muridnya tidak punya makanan? Tahu. Kan nanti akan ditemukan seorang anak kecil yang punya dua ikan dan 5 ketul roti. Tahu. Tapi Tuhan ingin murid-muridnya sadar bahwa gurunya, Tuhannya punya kuasa. Demikian juga dengan kita. Coba kita baca ayat 16, 17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa Tuhan tidak tahu kalau di situ cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Dia maha tahu. Dia tahu murid-muridnya cuma bisa memiliki dari seorang anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Karena itu Tuhan bilang, beri mereka makan. Artinya Tuhan tahu tidak mungkin orang banyak pergi cari makan, sudah malam. Tuhan tahu ada 5 roti dan 2 ikan yang nanti akan dibawa murid-muridnya. Tuhan tahu, maka Tuhan bilang, beri mereka makan. Supaya apa? Yang pertama, agar mereka murid-muridnya sadar bahwa Tuhan punya kuasa. Dari hal-hal yang kecil, Tuhan bisa. Kita sudah melihat minyak dari seorang janda dan sedikit tepung dan minyak dari janda Sarfat, bukan? Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Supaya murid-muridnya tahu Tuhan itu punya kuasa dan supaya murid-muridnya tahu dan sadar Tuhan juga punya otoritas. Jadi otoritas itu adalah hak menggunakan kuasanya di saat waktu yang tepat tanpa dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Kalau Yesus menyertai saudara dan saya, kalau dia menyertai kita, kita yakin dia sertai kita dengan kuasanya dan otoritasnya. Dalam ayat 18 Yesus bilang begini, bawalah kemari kepadaku, bawa kepadaku. Tidak peduli banyak atau sedikit, kalau itu haknya Tuhan untuk memberkati. Jadi ini roti dan ikan itu punya murid-murid melalui seorang anak kecil. Haknya mereka. Tapi Tuhan bilang bawa kepadaku. Kalau Tuhan bilang bawa kepadaku, milikku bawa kepadaku. Aku akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Apa kita terpikir, kita tahu kalau karena kita membaca firman. 5 roti dan 2 ikan. Dimakan sekian banyak 5.000 orang laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Sisanya 12 keranjang. Orang tidak bisa memikir, orang tidak bisa berlogika dengan firman. Semakin berlogika kita semakin dipepet dengan logika. Iman kita akan tergencet. Kalau Tuhan yang berkata, dia akan tanggung jawab dengan perkataannya. Dalam hamba Tuhan bukan mata duitan, seharusnya bukan mata duitan. Dan kami bukan mata duitan. Tapi kami ingin anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhan kepadaku. Cobailah aku akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Kalau Tuhan memberkati tidak setengah jalan, berkelimpahan. Tuhan bilang bawa kepadaku, lalu Tuhan mengangkat ini. Roti dan ikan, dia berdoa. Dan waktu Tuhan bilang, sekarang bagikan, suruh mereka makan. Mereka harus duduk di rumput makan semua. Dan waktu mereka makan, mereka kenyang dan dikumpulkan ada sisanya. Kumpulkan sisanya, tetap ada. Luar biasa, saya kalau melihat merenungkan. Janda Sarfat, minyaknya cuma sedikit, tetap ada sisa. Sudah dibuat penganan, tetap ada sisa. Minyak seorang janda, karena suaminya sudah kata meninggal. Anaknya mau diambil sebagai budak karena tidak bisa membayar hutangnya. Maka ibu janda ini minta tolong sama Elisa dan benar. Minyaknya tidak habis sampai waktunya Tuhan. Sudah percaya? Firman Tuhan ya dan amin. Kalau dia menyertai kita, kalau Yesus menyertai kita, maka dia menyertai kita dengan kuasanya dan otoritasnya.
Karena itu sandar, sandar, sandar dan tunduk hanya kepada Tuhan yang punya kuasa dan punya otoritasnya. Amin. Kembali bertepuk tangan bagi Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Kita bangkit berdiri. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Kita berkata, Tuhan, tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti ini. Mari kembali semua nyanyikan pujian ini. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku. Mari melalui pujian kita janji di hadapan Tuhan. Dengan hatimu, tetapkan langkahku, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datang kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Sekali lagi katakan, angkat tangan kananmu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Lekatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Lekatkan hatiku. Mari sekali lagi kita berkata, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Ibu Citra Winarti berdoa. Lekatkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Segenap hati, lekatkan Hatiku, melekat dengan hatimu. Lepaskan Langkahku, sejalan dengan firman-Mu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh haleluya, haleluya. Kami berserah ya Bapa. Kuasa-Mu tak berubah. Saat kami merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menolong hidup kami sampai hari ini. Kami mau memantapkan iman kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk melihat kuasa-Mu yang besar Tuhan. Tambah-tambahkan iman di dalam hidup kami, agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan, untuk Tuhan menolong hidup kami. Kami mau melihat keajaiban Tuhan terus menyertai kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Amin. Bawa kami untuk masuk di dalam rancangan Allah yang indah. Biarlah kami tetap tunduk, biarlah kami tetap berserah, biarlah kami mau tetap mengingat Engkau di dalam hidup kami. Segala kelemahan, segala kekurangan kami, segala masalah yang kami bawa di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan beri jalan keluar, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat kami mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, ajar kami untuk bersaksi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah salah. Waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah mendidik kami, mendewasakan kami di dalam rohani kami. Biarlah Engkau beri kekuatan, kesehatan, pengurapan yang dari Allah. Terima kasih Tuhan. Hadirlah terus di dalam hati kami, hidup kami. Supaya kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan lihat umat-Mu, Tuhan tahu umat-Mu, Tuhan cinta umat-Mu. Berkati umat-Mu, jadikan mereka berkat. Berkati persembahan mereka, berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati persembahan milik Tuhan yang mereka kembalikan. Tuhan berkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.